Good people, saya sudah bersama dengan Jelani Kristo, Ketua Tim Hukum Pengkeluarga Bribda Ignatius. Di sini kita langsung sapa untuk Mas Jelani yang kemarin ini sudah hadir juga rekonstruksi ya. Siap. Tapi rekonstruksinya sayang sekali dilaksanakan secara tertutup hingga awak media tidak bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Ada informasi apa yang terbaru, Mas Jelani? Yang mana? Tentang tidak boleh masuk kemarin? Iya, dan bagaimana keluarga ini katanya keberatan mengenai ini? Ya, maunya keluarga supaya media itu ikut masuk di dalam meliput sehingga transparan dan masyarakat sendiri tahu apa sih yang terjadi begitu ya. Tapi untuk tidak boleh masuk atau masuknya ya mungkin Mbak Enji ya tanya langsung mungkin dengan kasar reskrimnya lah begitu. Mereka lah yang kemarin mengatakan tidak boleh masuk. Pertimbangan apa ya saya tidak tahu. Keluarga keberatan? Ya, secara otomatis keluarga keberatan dan berharap bahwa ada transparan dan ada media juga yang meliput sampai di dalam gitu ya. Tapi ya apa boleh buat. Dari tim pengacara sendiri, Mas Jel sendiri ini melihat bahwa adanya informasi tentang unsur kesengajaan atau kelalaian di awal mengenai kasus penembakan ini. Sejauh ini apakah Anda dan tim percaya tentang hal itu? Ya, awal kan nggak percayalah, masa sih kan pernyataan dari Mabes Polri ketika meminta orang tuanya datang ke Jakarta dengan mengatakan bahwa anaknya ini sakit keras begitu ya. Sementara jam 8 malam minggunya orang masih berkomunikasi kok dengan orang tuanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pacarnya itu kurang lebih jam jam 1-an ya, jam 1 atau setengah 1 juga berkomunikasi dengan Bribda Ignatius ini gitu. Ini sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Kenapa tidak katakan bahwa anaknya Pak Pandi ini terbunuh atau dibunuh begitu? Kenapa nggak sampaikan seperti itu aja? Kenapa harus katakan bahwa sakit keras? Apakah ini mencoba untuk ditutup-tutupi atau tidak begitu ya? Dugaan kita seperti itu. Dengan kata-kata terbunuh atau dibunuh, sekarang Anda melihat sejauh ini perkembangan mengarah kemana? Terbunuhkah atau? Ya, otomatis begini, kan dia melakukan dalam keadaan sadar loh, ya. Sekarang sebelum dia membunuh Ignatius ini, dia sudah mengacungkan pistol itu. Ya, menodong ke beberapa teman yang ada 2 teman di situ begitu ya, dengan mengacungkan dan menembakkan tetapi tanpa ada peluru begitu ya, dengan bunyi tek begitu kan otomatis. Ini adalah hasil dari rekonstruksi kemarin ya? Iya, itu yang pertama gitu ya. Dia lakukan dengan keadaan sadar loh. Nah, apalagi setelah dia mengisi peluru itu dan Ignatius datang, ini kan sudah bentuk perencanaan begitu ya. Tidak bisa dipungkiri, makanya kami minta 340 pembunuhan berencana itu harus dimasukkan di situ. Responnya bagaimana sejauh ini? Ya, kemarin kami sudah ke Mabes Polri untuk berkoordinasi dengan penyidik untuk bisa dimasukkan gitu ya. Dan ada penambahan beberapa pasal yang bisa dimasukkan di situ termasuk bukti-bukti begitu. Oh, ada bukti-bukti baru? Bukti-bukti baru ya, chattingan pacarnya dengan Ignatius. Oh, gitu. Tapi belum digelontorkan ya Mas? Belum, nanti ada waktunya. Dan sekarang ini masih di bawah naungan Polres Bogor? Polres Bogor. Cuman yang saya dengar katanya ingin ditangani oleh Barreskrim Polri nih, ya. Mas. Kita minta untuk supaya Kabarreskrim Polri untuk tangani itu. Begitu. Dengan alasan? Karena kurang puas tadi begitu. Apa yang bisa membuat tidak puas? Ya tadi seperti kemarin setelah habis reka ulang, gelar perkara dari siapa itu dari Polda mengatakan bahwa ini kelalaian. Tiba-tiba pistol ini meledak. Kok aneh begitu. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kami terima begitu ya. Bahwa pengacara-pengacara ini bukan orang-orang bodoh juga loh. Begitu ya. Orang yang memiliki pemikiran juga ya cemerlang juga begitu ya. Nggak bisa dikatakan bahwa ini kelalaian, bahwa ini tiba-tiba meletus. Kok tiba-tiba meletus tanpa sadar begitu ya. Dia masukkan peluru itu ke senjatanya sadar loh. Mengokangnya sadar ya? Oh iya dong, berarti kan situ sudah direncanakan. Berarti dari tim pengacara melihat ini sebagai bentuk pembunuhan berencana. Iyalah, sampai sekarang contoh ketika orang mabuk ya, mabuk berat atau tidak bisa ketahuan kok. Ya, kalau dia mabuk sekali udah pusing, dia mungkin bisa tidur. Tidak sadar.
begitu ya. Ini dia bisa lakukan mengokang dan menodongkan serta menembakkan ini dalam keadaan sadar loh, sampai juga dia setelah melakukan pembunuhan itu dia bisa mengganti pakaian yang berlumuran darah itu begitu. Ini kan berarti kan orang sadar, belum mabuk begitu. Terus habis itu dia cuci pakaiannya, masukkan itu. Dia bisa lari begitu. Ini kan semua dilakukan dalam keadaan sadar begitu. Begitu banyaknya kejanggalan yang sudah Mas Jel tadi sebutkan, dan sekarang ada lagi informasi-informasi baru yang sampai ke kami masyarakat dan juga media. Salah satunya selain tadi ada ternyata peluru yang digunakan adalah kaliber 45, di mana sepertinya kebanyakan menggunakan kaliber 9 gitu. Sekarang katanya ayah korban juga mengatakan bahwa kemungkinan pelaku ini memiliki hubungan atau relasi keluarga dengan petinggi Polri. Ini sudah kita bilang A1 belum, Mas? Oke, jadi begini, itu kan penyampaian dari orang tua Bribkaya, saya belum menyelidiki sampai situ, tetapi nanti tetapi apa yang beliau katakan pasti sudah diselidiki dong, begitu. Tidak mungkin beliau menyampaikan itu tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa penyidikan, begitu. Oleh sebab itu kami nanti selidiki dulu. Tapi andai kata benar, lalu mungkinkah ini akan menjadi sebuah hambatan dan mungkin ada tindakan preventif? Tidak boleh dong. Seandainya dia pelaku ini adalah keluarganya polisi, kakaknya polisi, orang tuanya polisi, sekalipun sekaliber jenderal, memang hukum nggak boleh. Memang ada perbedaan hukum antara orang memiliki pangkat, antara orang tidak memiliki pangkat. Pangkat rendah atau pangkat tinggi nggak bisa dong. Hukum harus sama. Ya, tegakkan dong. Sekarang kita cinta kepolisian. Ya, kita mau kepolisian ini jauh lebih bagus, dicintai oleh masyarakat. Ketika ada anggota atau oknum-oknumnya melakukan kejahatan harus ditindak. Supaya orang senang kok dengan kepolisian. Ketika ini dibiarkan akan merusak institusi kepolisian. Ya, saya pikir Pak Kapolri harus kaji ulang lah anak-anak buahnya, bawahannya yang memegang senjata yang memang kira-kira tidak pantas, janganlah. Berarti informasi-informasi lain yang beredar juga perlu dikonfirmasi lagi, termasuk penganiayaan yang dialami juga itu akan berkaitan dengan langkah hukum yang akan dikeluarkan. Tapi penganiayaan tidak ada ya, tidak ada. Murni kemarin kematian itu disebabkan oleh tembakan. Sebelumnya semasa hidup? Kalau semasa hidup ini memang ada curhat pacarnya. Begitu ya, dia ke pacarnya ada curhat bahwa ada perlakuan-perlakuan yang memang tidak pantas, menyebabkan dia merasa tidak sanggup nyaman lagi. Ya, tapi bukan mengakibatkan kematian. Bukan menyebabkan kematian, tetapi kan seperti ada tekanan lah di situ. Lalu Ya. Sekarang ada tindakan yang dalam waktu dekat akan dilakukan yang diinginkan keluarga? Dalam waktu dekat kami otomatis keluarga ini kan perlu dilindungi secara hukum. Dan kedua pacarnya saksi ini kami akan ketemu, akan membuat jadwal dengan LPSK untuk supaya mendapatkan perlindungan. Baik, itulah dia ya. Langkah hukum yang akan ditempuh. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Silani untuk bagaimana memberikan informasi mengenai perkembangan kasus ini, dan untuk Good People, kita akan bersama-sama terus mengawal kasus ini bersama agar keluarga mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dan untuk Mas Silani, terima kasih telah hadir di sini. Untuk Good People, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik lainnya, tetaplah di Fakta Terkini.